Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, kita berjumpa lagi. Kalau tadi nggak tahu siapa yang ngetiknya karena berjumpanya lewat ketikan, lewat tulisan. Kalau sekarang jelas nih, oh iya gitu kan. Seperti itu. Jadi nggak sian lagi sekarang. Baik, Bapak dan Ibu, sekarang kita akan discuss, kita akan bersama-sama sharing untuk penyusunan uji kompetensi. Tadi soalnya sudah dibagikan bersama Pak Indra di grup, dan sekarang tinggal persamaan persepsi bagaimana pembuatan laporannya. Kemudian nanti di sore hari kita akan dibagi menjadi 2 kelompok lewat pembimbingan Kang Pupung, dan insya Allah diskusi dengan saya juga, kelompok yang lain. Kita sama-sama membuat laporan atau ya bahan presentasi untuk uji kompetensi yang akan dilaksanakan pada hari Senin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau lihat dari wajahnya ini, wajah laporan tinggal menjilid semua sebenarnya. Tinggal jilid semua, udah selesai semua lah. Silakan dijilid, Pak. Ya, Pak Ahmad kemarin sudah nanyain, Pak, tempat jilid di mana yang buka katanya gitu. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Pak Pupung, nanti materi sedikit persamaan persepsi dari soal yang telah diberikan. Soal itu tidak jauh dari yang kemarin kan, sama, cuma bedanya nominalnya, nominal 5 miliar menjadi 4 miliar, dan seperti nominal efisiensi, Pak ya. Ya, karena efisiensi, karena COVID, jadi tinggal 4 miliar, Pak. Ya, 1 miliar dipakai untuk alat kesehatan. Nah, dibuatkan pelatihan, 4 pelatihan, 1 fokusnya 1. Dasar hukumnya seperti apa dan bagaimana urgenitas dari pelatihan tersebut. Nanti Pak Pupung akan menjelaskan secara lebih detail bagaimana teknis dalam membuat laporan tersebut. Baik, Pak Pupung, ini kelihatan Pak Pupung sudah agak sabar ingin berbicara. Mangga Pak Pupung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan semuanya sehat. Bentar, saya coba screen. Ini. Nggak bisa ya, sebentar. Cek. Halo Bapak Ibu, Kak. Tinggal ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Ade, Bapak Ibu sekalian. Soalnya sebenarnya barangkali sudah di-share ya di grup. Jadi seperti Pak Ade tadi katakan, kedengaran ya Pak Ade? Yang berkurang hanya tadi anggarannya, termasuk ada kondisi tertentu, yaitu tadi ya, Ibu telecommuting yang terjadi banyak sekarang ini. Jadi yang pertama saya akan coba bahas ketentuan dari uji kompetensinya. Jadi Bapak Ibu, soal ini perlu dikerjakan tentu menyesuaikan dengan kondisi lembaga pelatihan Bapak Ibu. Nah, kemudian presentasinya nanti hari Senin itu, jadi untuk persiapan 5 menit, presentasi maksimal 15 menit Bapak Ibu, jadi lebih cepat lebih baik. Kemudian nanti dilanjutkan tanya jawab dengan penguji atau narasumber itu maksimal 25 menit.
Nah, itu untuk ketentuannya. Nanti pengumpulannya hari Minggu tanggal 19 April 2020, paling lambat pukul 17.00. Nah, kemudian soalnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi pertengahan tahun 2020, telecommuting atau istilahnya WFH ya, work from home atau remote work gitu ya, atau istilah yang lain lagi ada banyak sebenarnya, working on the go, ada istilah yang lain banyak sebenarnya. Ini menjadi tren kerja baru yang banyak dilakukan secara masif oleh banyak organisasi termasuk organisasi pemerintah. Nah, hal ini terjadi sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia sejak Februari sampai April 2020. Nah, anggaran yang disetujui untuk tahun 2021, benar tadi kata siapa Pak Ahmad ya, ada efisiensi yang awalnya biasanya 5 miliar ini jadi 4 miliar. Nah, dengan anggaran ini, dengan 4 miliar ini, Bapak Ibu diminta yang pertama mengusulkan program-program pelatihan yang dianggap penting, dianggap strategis, nasional, regional, kementerian maupun pemerintah daerah. Nah, Bapak Ibu diminta mengusulkan 5 kegiatan pelatihan atau 5 program pelatihan. Nah, salah satu program itu harus berupa pelatihan teknis usulan dari Bapak Ibu. Contoh misalkan, contoh pelatihan teknis itu misalkan Reform Leader Academy, gitu ya Bapak Ibu. Tadi tujuannya untuk mempercepat proses reformasi birokrasi di pemerintahan. Jadi ngusulin 5, yang satu harus dielaborasi seperti itu dan diklat teknis. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga menyusun konsep manajemen untuk menyukseskan program pelatihan teknis. Seperti misalnya kira-kira perencanaannya gimana nih, gitu kan? Kemudian pengorganisasiannya misalkan menetapkan tim, koordinasinya seperti apa, ada nggak kolaborasi yang bisa dilakukan misalkan. Kemudian pelaksanaannya sendiri dari persiapan sampai evaluasi, termasuk monitoring dan evaluasinya. Nah, kemudian salah satu pelatihan itu dielaborasi di soal nomor 3 Bapak Ibu. Bapak Ibu diminta membuat rancang bangun program pelatihan yang Bapak Ibu usulkan gitu ya, dari nama Pak Ade. Kedengaran ya Pak Ade? Mohon maaf. Suaranya nggak ada. Kedengaran Pak Opung, kedengaran. Siap. Nah, yang ketiga ini yang salah satu program yang atau pelatihan yang Bapak Ibu buat, menemukan nama program pelatihannya apa. Nah, kemarin ini sempat dibahas apakah ini harus pelatihan yang benar-benar ada atau pelatihan yang memang belum ada tapi direncanakan gitu ya, itu bisa seperti itu Bapak Ibu. Artinya memang belum ada tapi Bapak Ibu desain misalkan seperti itu diperbolehkan. Kemudian tujuannya apa, target pesertanya siapa dan berapa orang gitu. Kemudian menggunakan metode apa. Tadi kan di atas sudah disampaikan bahwa ini kasusnya bahwa sudah terjadi pembiasaan telecommuting work ya Bapak Ibu atau WFH seperti itu. Jadi distancing learning seperti itu. Artinya metode ini barangkali juga nanti Bapak Ibu desain gimana caranya nih. Karena sekarang masyarakat sudah biasa dengan remote work gitu ya, bekerja jauh secara bukan di kantor seperti itu. Kemudian evaluasinya kira-kira seperti apa? Evaluasi apa yang dimaksud di sini? Evaluasi yang dimaksud di sini adalah Bapak Ibu kalau kita menggunakan Patrick, level 1-nya Bapak Ibu melakukan apa misalkan, dengan apa metodenya. Level 2-nya misalkan tadi mau ujian praktek kah, evaluasi akademika misalkan, atau dengan apa, seperti itu. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu diminta membuat contoh ya, atau contoh instrumen untuk evaluasi pasca pelatihan khusus di level 3 saja. Jadi level 4 Bapak Ibu tidak usah buat, artinya yang diukur adalah perilaku kerjanya setelah peserta tadi mengikuti pelatihan. Sebenarnya seperti itu. Itu Bapak Ibu kurang lebih penjelasan dari soal uji kompetensi untuk MOT
tahun 2020 ini. Demikian. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Ya, Ibu Irma ada yang ditanyakan melambaikan tangan. Anda Pak Indra, mohon. Ini sama ini ya, Kartika sama Mutiara. Terus yang Pak Aris sama Pak Aziz di mana, ada nggak? Halo? Ada Pak Ahmad Denny, Pak Ade. Pak Ahmad tadi raise hand duluan, silahkan Pak Ahmad. Ya, baik. Makasih Pak. Assalamualaikum Pak Pupung dan Pak Ade. Izin Pak untuk tadi rancang bangun mungkin Pak ya. Apakah program yang sudah ada ataukah yang betul-betul baru atau yang masih dalam kategori imajinasi gitu Pak ya. Halo Pak. Iya Pak, lanjut Halo? Pak. Denny. Ya. Nah, kalau misalkan untuk kegiatan yang sudah berjalan gitu Pak, seperti Latsar PIM yang kayak gitu, bisa dibuat nggak Pak? Tapi misalkan dengan metode baru gitu, dengan pembiayaan dan permodalan yang baru yang sekarang sedang dilakukan, yaitu melalui model e-learning atau blended learning gitu Pak. Jadi ini bisa menjadi permodalan baru gitu Pak untuk pelatihan kepemimpinan dan proyek jabatan. Itu Pak, pertanyaan apakah kita boleh menggunakan pelatihan yang sudah ada atau harus kita bikin ide baru gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad Denny dari BPSDM Provinsi Jawa Barat. Pertanyaannya adalah, apakah boleh program yang sudah ada seperti tadi PKN Pak ya, PKP atau Ya, PKA barangkali untuk dijadikan untuk menyelesaikan soal nomor 3 gitu Pak ya? 3 betul ya. Memang harapannya sebenarnya Pak, ini untuk nomor 3 ini pelatihan yang memang pelatihan teknis Pak bentuknya. Karena kenapa? Karena untuk Latsar, untuk PIM gitu ya, PKA, PKP ataupun PKN itu kan pedomannya sudah jelas, termasuk pedoman dalam kondisi saat ini gitu Pak. Jadi harapannya sebenarnya tadi Bapak Ibu benar-benar mendesain sesuatu yang tadi kalau bisa baru gitu, penuh inovasi. Yang sudah lama, yang sudah ada juga boleh gitu Pak. Cuman kira-kira perubahannya di mana nih? Metode apa nih yang kira-kira bisa menjadikan program pelatihan tersebut efektif? Gitu Pak. Jadi tetap diklat teknis karena di soalnya kebetulan sudah disetujui seperti itu Pak. Yang diminta diklat teknis. Pelatihan teknis. Ya. Baik, makasih Pak. Sama-sama Pak. Jadi, Pak Ade mau menambahkan? Silakan Pak. Ini ada Bu Irma, Pak Pupung, Bu Irma dulu, kemudian Pak Cepi. Silakan Bu Irma dulu, Bu Irma. Assalamualaikum Pak Ade, Pak Pupung, punten. Yang untuk kisi-kisi uji kom itu, yang nomor 1 itu kan 4M untuk 5 usulan pelatihan ya Pak ya? Kalau yang pertanyaan nomor 2, 3, sama 4, untuk evaluasi, rancang bangun, dan lainnya, hanya 1 kan Pak yang dibikinkannya Pak? Pak? Ya. Ya, makasih Bu. Betul, hanya 1 Bu. Jadi yang nomor 1 aja yang dibuat 5 sama yang nomor 2 Bu. Jadi yang nomor 3 itu kan yang dibuat detail, itu salah satu pelatihan teknis yang akan menjadi usulan, yang dibuat nama programnya apa, tujuannya apa, target pesertanya apa, metodenya seperti apa, evaluasinya mau gimana.
Jadi cukup satu yang dibuat detail, Bu. Termasuk yang instrumen level 3, level perilaku. Ada begitu, Bu? Jelas, Bu, ya? Atau masih ada pertanyaan? Walaupun sebetulnya saya masih bingung. Bingung yang mana, Bu? Enggak, karena belum pernah aja Pak nyusun. Oh, Jadi siap. Nanti kita diskusikan lagi, Bu, kira atau kita misalkan ambil salah satu contoh nanti pada saat diskusi. Nah. Iya, monggo Pak, siap. Nuhun ya, Pak. Sami-sami, Bu. Ada Pak Cepi. Silahkan Pak Cepi. Ya, suaranya putus-putus, Pak. Assalamualaikum, Pak Bung. Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mangga Pak Cepi, kadamu. Ya, Pak Pupung, punten. Tadi yang di soal uji kompetensi, saya yang di nomor 3.5-nya sebenarnya tadi juga Ibu Irma udah nyampaikan, cuma ada kirang ketangkap. Ini yang nomor 3.5 yang evaluasi pasca pelatihan pada level 3. Mungkin Pak Pupung biasa ngejelaskan deh, Pak Pupung, mengenai level 3 perilaku Patrick itu seperti Patrick apa itu, gitu. Pak, sesuai Patrick ya. Itu satu. Terus yang kedua untuk metode. Nah, terus yang nomor yang poin 4 mengenai metode, apakah semua untuk uji kompetensi itu kita sepakat menggunakan distance learning atau misalnya bisa di luar itu untuk metode pelatihannya. Itu mungkin Pak Pupung jelas tehnya asa rada terputus-putus. Mohon Pak Pupung. Halo, hatur nuhun Pak Cepi. Jelas Pak. Dan ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait membuat instrumen level 3 Pak ya. Level 3 itu yang diukur adalah perilaku kerja. Bukan konteksnya bukan sikap perilaku sebenarnya. Yang dimaksud perilaku kerja itu, contoh misalkan Pak, di level 2 itu kan learning Pak ya. Learning itu untuk mengukur kompetensi yang dibangun dalam sebuah pelatihan. Contoh misalkan, saya ambil contoh di Klatim yang pola lama aja Pak ya. Di Klatim pola lama itu kan untuk membangun kompetensi peserta di Klatim itu adalah dengan 5 agenda Pak. Pertama agenda self mastery, kedua agenda diagnostic reading, ketiga agenda inovasi. Contoh misalnya di Klatim 3 Pak ya, keempat agenda membangun tim efektif, yang kelima agenda project perubahan. Nah, itu kompetensi yang dibangun. Nah, kemudian alat ukur di level learning itu apa? Alat ukurnya adalah melalui seminar project perubahan, baik itu seminar rancangan maupun seminar akhir. Untuk mengukur apa? Tadi, karena pendekatannya eksperiensial, maka ujiannya ya tadi, dia harus ke lapangan dulu, gitu ya, membuktikan, kemudian diuji lagi. Nah, itu learning, Pak. Nah, kalau di level 3, maka bukan pada saat pelatihan, tapi pada saat peserta kembali. Memang idealnya diukur ya minimal sebenarnya 6 bulan setelah kembali, gitu Pak. Nah, apa yang diukur? Yang diukur tadi kompetensi yang dibangun, misalkan kemampuan inovasinya, misalkan. Maka Bapak membuat pertanyaan tuh, karena tadi di diklatnya adalah salah satunya inovasi, misalkan dari 5 itu, maka inovasi diukur. Apakah misalkan selama melaksanakan pekerjaan, peserta mampu misalkan berpikir kreatif, mampu memberikan solusi inovatif misalkan. Artinya pengetahuan atau kompetensi yang sudah dibangun ini diterapkan enggak gitu. Jadi level 3 itu mengukur penerapannya. Gitu Pak. Mudah-mudahan jelas Pak. Contoh sederhana mungkin ini aja. Kemarin saya mencontohkan sebenarnya
pelatihan misalkan mengetik cepat, Pak. Mengetik cepat untuk juru ketik misalkan. Gitu kan. Nah, ketika dia katakanlah 2 minggu ikut pelatihan. Nah, setelah 2 minggu di level 2 diukur tuh kemampuan mengetiknya. Atau sebelumnya dilakukan pretest, dia mengetik dalam sebuah surat misalkan dengan sekian paragraf itu berapa menit. Misalkan di pretest dia mampu mengetik misalkan 1 jam. Maka di akhir diuji tuh, misalkan oh dia setelah ikut latihan mengetik cepat 10 jari ini, dia ternyata untuk satu surat 5 paragraf ini hanya butuh 30 menit. Artinya kan ada perubahan 30 menit tuh lebih cepat misalkan untuk mengukurnya. Nah, ketika yang bersangkutan kembali dari pelatihan mengetik, itu kita ukur apakah kemudian dia menerapkan nggak kemampuan mengetik cepatnya misalnya. Pak, jadi untuk mengukur itu, jadi kompetensi yang diperoleh di pelatihan itu diterapkan nggak sih? Jadi dalam pekerjaannya itu yang disebut dengan perilaku kerja itu, Pak. Itu Pak, ada tanggapan Pak? Jelas Pak ya, mudah-mudahan. Kemudian yang kedua terkait metode di soal nomor 3, apakah metodenya semua sepakat harus dengan ada e-learningnya blended lah gitu ya Pak, blended atau distancing learning misalkan. Boleh tadi Pak, ini menyesuaikan tadi instansi Bapak Ibu. Kalau di instansinya misalkan ini tidak memungkinkan juga menggunakan metode jarak jauh, ya sudah boleh menggunakan klasikal gitu kan. Cuman gimana caranya metodenya biar efektif menurut Bapak gitu Pak. Jadi ini sebenarnya membuat Bapak Ibu mencoba berinovasi dalam membuat program pelatihan. Tentu Bapak Ibu akan mencari kira-kira cara terbaik seperti apa nih gitu. Gitu Pak ya, jadi 2 pertanyaan itu sudah dijawab. Mudah-mudahan bisa menjawab. Pak Ade, mangga kalau ada tambahan. Ya, cukup jelas Pak Pupung. Tadi ada 3 lagi partisipan yang mengacungkan tangan. Kira-kira siapa ini? Bu Teti, Pak Denny Santo, terus Bu Sri, Pak Indra, mangga di unmute dulu. Karena begini, kalau kira-kira ini sudah cukup dipahami atau dimengerti kan untuk Zoom-nya, dan Bapak dan Ibu langsung saja mulai bekerja gitu kan? Iya. Ya, kalau ada yang pertanyakan baru nanti kita sambil diskusi sambil jalan gitu. Iya. Karena kelihatannya sudah ingin bekerja semua nih. Mohon Pak Ade. Ya, gitu aja ya Bapak dan Ibu sekalian, sambil bekerja saja. Karena rasa sudah cukup jelas ini soalnya. Pak Pupung juga baru saja menyampaikan sudah cukup jelas. Jadi kita boleh. Mangga Pak, kalau silakan Pak. Iya, itu Pak menegaskan yang pertanyaan sebelumnya tadi Pak, dan penjelasannya Mbak Pupung. Yang nomor 4 itu kan evaluasi ya. Itu setara dengan evaluasi pasca diklat Pak. Betul. Yang betul, untuk level 3 itu. Iya. Nah, berarti evaluasi pasca diklat kan ya Pak ya? Betul. Ya, mengecek apa yang sudah dihasilkan dari proses diklatnya. Nah, itu di dalam soal nomor 3, apa kita juga menguraikan evaluasinya, evaluasi untuk hasil diklat. Pada saat proses diklat, kita juga mencantumkan evaluasinya di soal nomor 3. Ya, yang dielaborasi Pak ya. Betul Pak. Kalau di dalam soal itu, ya Pak Pupung mengatakan. Ya betul Pak. Jadi di metode yang di nomor 3 itu tidak harus detail Pak. Misalkan evaluasi yang dilakukan pertama adalah evaluasi penyelenggaraan. Bapak tidak harus membuat instrumennya kalau yang di nomor 3. Kemudian evaluasi media suara misalkan. Evaluasi kepuasan peserta. Ya. Mohon, gitu Pak. Baik, jadi, siap. Ya. Turun Pak Pupung, Pak Ade. Sami Bapak. Ya Pak, sami-sami mangga. Ada lagi yang lain tadi Pak Karyono. Mohon izin bertanya Pak terkait soal nomor 1 itu kan kita dikasih ini 4M untuk 5 pelatihan ya Pak ya. Kalau
Suaranya nggak keluar, Pak? Bentar. Halo Pak, tadi halo, Jelas Pak. diulang ya Pak ya pertanyaannya Pak. Mohon izin bertanya untuk soal nomor 1 itu kan 4M untuk 5 kegiatan pelatihan. Apakah dimungkinkan di dalam perencanaan itu satu pelatihan bisa jadi 2 angkatan seperti itu Pak? Ya, makasih Pak Karyono. Dengan anggaran 4 miliar, sebenarnya kalau misalkan diklat teknis semua, tentu bisa tadi di target pesertanya 200, artinya 200 itu kan bisa 5 angkatan misalkan. Itu sangat memungkinkan Pak. Karena kalau kita asumsikan dengan klasikal full, pelatihan teknis 5 hari itu hanya 80 sekian jutaan Pak. Gitu. Nah, tapi bisa juga misalkan Bapak pokoknya ya sudah saya buat misalkan diklat tim PKP 1, PKA 1 gitu kan. Diklat teknisnya misalkan atau pelatihan teknisnya yang memang panjang nih kayak RLA itu Pak, pelatihan Reform Leader Academy itu satu pelatihan teknis butuh anggaran kurang lebih 1,2 miliar kalau nggak salah Pak. Saya sempat jadi 2 kali jadi koordinator itu. Artinya bisa saja hanya satu-satu gitu Pak. Gitu. Misalnya seperti itu Pak. Kalau memang memungkinkan jadi beberapa angkatan, silakan. Tapi nanti yang pelatihan yang teknis yang didesain yang jadi soal nomor 3 itu Pak, itu kalau bisa yang Bapak buat metodenya yang variatif. Seperti itu. Baik Pak. Maka Pak Indra ada banyak yang ngacung. Ini Pak Pancawidi. Silahkan Pak Pancawidi. Baik. Terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pupung, Pak Ade, dan teman-teman sekalian. Saya juga masih bingung dalam penyusunan ini Pak, kaitan dengan ujikom, kaitan dengan pelatihan ini, karena kami juga masih 2 bulan, baru 2 bulan lah di lembaga pelatihan ini Pak. Nah tadi menyimak apa yang kemarin disampaikan oleh Pak Pupung, sebetulnya evaluasi ini kan kalau tadi dikatakan evaluasi setelah pasca. Nah, tapi evaluasi yang untuk indeks kepuasan itu nggak perlu dibuat kalau gitu instrumennya Pak ya. Satu itu. Yang kedua, lupa lagi nih. Yang jelas tadi dikait dengan ini Pak. Halo Pak. Ya, mangga Pak. Buat ya. Mau satu dulu misalkan biar yang keduanya ingat nih. Saya udah catat tadi. Jadi lupa saya. Mangga. Ya. Baik, saya jawab dulu Pak. Ya, boleh Pak. Sambil saya nanti buka dulu catatan ini Pak. Siap, mangga Pak. Baik Pak. Baik, pertanyaannya tadi yang di nomor 4 itu evaluasi pasca yang dibuat instrumennya. Kalau evaluasi penyelenggaraan, misalkan evaluasi lainnya, apakah perlu dibuat instrumen gitu Pak ya? Tidak harus Pak, Bapak hanya membuat desainnya aja. Misalkan evaluasi level 1, Bapak akan membuat evaluasi penyelenggaraan, evaluasi video suara, misalkan. Evaluasi sekretariat, evaluasi akademik, kelengkapan, misalkan sarana prasarana dan sebagainya gitu Pak. Itu nggak harus dibuat instrumennya, hanya desainnya saja Pak. Maksudnya di evaluasi itu Bapak membuat evaluasi apa saja. Yang nomor 3 kan Pak ya. Nah baru nanti yang nomor 4, soal nomor 4, hanya membuat salah satu instrumen saja Pak. Instrumen untuk level 3 saja. Yang lainnya nggak usah dibuat. Jadi hanya disebutkan saja di dalam evaluasi itu akan dilakukan ini, nanti yang di lebih detailnya yang nomor 4 gitu Pak. Ya, gitu Pak. Ya, baik. Ya baik Pak, makasih. Itu dulu Pak, nomor 2-nya saya blank. Jadi tadi udah saya catat di mana nyimpennya. Baik, makasih Pak. Pak. Makasih Pak Pung. Ya. Baik Bapak dan Ibu, ada lagi yang lain yang perkiraan bisa didiskusikan? Atau langsung saja bekerja Bapak Pupung ya? Ini ada Pak Ahmad Suganda, Pak Ade. Pak Ahmad. Pak Ahmad, mangga Pak Ahmad.
kasih Pak atas waktunya. Ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkenaan dengan soal yang akan diujikan. Mungkin ada beberapa, bukan pertanyaan, mungkin untuk penegasan. Ini kaitan dengan soal nomor 1, ada 5 kegiatan, satunya kegiatan teknis. Nah, berarti itu yang nanti didetailkan untuk anggarannya. Nah, masuk ke soal nomor 2. Nomor 2 itu kaitan untuk manajemen lembaga pelatihan dalam menyukseskan program pelatihan. Nah, ini mungkin untuk yang nomor 2 itu konteksnya untuk semua agenda pelatihan dalam 1 tahun mungkin ya. Nah, terus yang berikutnya untuk yang poin nomor 3, nah itu untuk rancang bangun sendiri itu kaitan soal nomor 1 untuk pelatihannya itu atau bisa yang lain lagi? Yang berikutnya juga untuk yang poin 4 untuk yang level 3 kaitan untuk mengukur hasil pelatihan dari peserta itu bisa bentuknya kuesioner atau essay. Udah gitu itu tidak sampai pembobotannya mungkin. Nah mungkin itu Pak sementara pertanyaan. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Suganda. Pak Ade, mau Pak Ade atau saya Pak Ade? Ya, bergantian. Itu aja Pak Upung, makasih. Baik. Tadi yang pertanyaan pertama, apakah yang nomor 2 itu untuk semua pelatihan tadi yang di nomor 1? Ya Pak, betul. Karena konteksnya tadi mengelola pelatihan Pak ya, tidak hanya 1 pelatihan. Nah, baru yang nomor 3 itu yang dibuat detail itu hanya 1 pelatihan teknis sesuai yang diusulkan di nomor 1, gitu Pak. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga terkait instrumen Pak ya, apakah bentuknya kuesioner, pertanyaan terbuka gitu. Nah, ini silakan saja Pak gitu. Kan kemarin kita sudah pas materi evaluasi Pak ya. Idealnya memang instrumen itu harus mampu mengukur tadi penerapan kompetensinya. Bisa saja misalkan kuesioner, tapi kuesioner itu Bapak misalkan buat kira-kira untuk pimpinan seperti apa, untuk yang bersangkutan kayak gimana misalkan jenis pertanyaannya, untuk kolega misalkan, apakah disamakan, apakah dibedakan, itu silakan Pak. Intinya kan ingin mengukur kemampuan peserta dalam menerapkan kompetensi yang sudah diperoleh dalam pelatihan, gitu Pak. Ya. Ya sampai pembobotannya ya mungkin untuk listnya mungkin. Nggak harus Pak, nggak harus ada pembobotan. Oke. Nah, karena baru instrumennya saja belum nggak sampai harus diisi gitu Pak. Kaitan dengan pertanyaan nomor 1 untuk lampiran lengkapi dengan dasar hukum program dan segala rupanya, berarti di sana mungkin ini ya, mungkin dengan tupoksi kedinasan atau mungkin kaitan misalkan kenapa program pelatihan itu dilaksanakan. Iya Pak, jadi kalau memang ada dasar hukum katakanlah yang sampai detail gitu, sampai pedoman, itu bisa disampaikan. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan membuat pelatihan teknis yang benar-benar baru, tentu bisa menggunakan kebijakan paling atas. Contoh misalkan pelatihan Reform Leader Academy Pak, itu mengambil kebijakan terkait dengan reformasi birokrasi misalkan. Atau misalkan sekarang nih kondisinya seperti ini, ada nggak kebijakan yang misalkan mengatur tentang apa gitu. Atau misalkan peternakan, ada pemerintah dia mengeluarkan peraturan atau kebijakan terkait dengan contoh misalkan menjadi produsen sapi terbesar misalkan di Pulau Jawa misalkan gitu Pak. Itu kan bisa jadi acuan sebagai dasar. Jadi nyantol gitu Pak, biar ada cantolan. Ini untuk presentasi ada batasan lembarnya? Kalau batasan lembar tidak ada Pak, cuman batasan waktu saja Pak, maksimal 15 menit Pak. Iya. Dan begini juga Pak Upung nambahin, untuk presentasi batasan waktu itu diperkirakan begini Pak, andaikan biasanya pengalaman yang sudahnya, yang kemarin-kemarin, ketika substansinya itu sudah kena dan penguji, pengevaluator itu menganggap Bapak sudah menguasai, memahami, maka bisa saja kurang dari 45 menit gitu. Tapi standarnya 45 menit, begitu aja Pak.
Makasih Pak Pupung sama Pak Ade atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Pupung lanjut? Selanjutnya ada Pak Muhammad Yusuf. Silakan Siap Pak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ucup Yusuf Pak. Cuman ID-nya aja di Zoom ini susah diperbaiki Pak. Siap. Saya menindaklanjuti pertanyaan dari Pak Ahmad Suganda Pak. Kan intinya setelah beres menyusun laporan untuk ujian Ujikom kan nanti ada ujian kompetensi Pak. Sidang tertutup itu. Nah justru kan di sana Pak yang hasil akhirnya apakah kita itu kompeten atau belum kompeten. Ya saya kira tadi udah ada penjelasan dari Pak Ade, tentu Pak Ade dan Pak Pupung. Mungkin menurut saya supaya hari Senin itu skenarionya jelas gitu Pak, baiknya disimulasi gitu Pak. Karena kan saya juga belum mencoba ketika memaparkan dalam bentuk PPT gitu Pak di dalam konteks Zoom ini gitu Pak. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muhammad Yusuf. Simulasi Pak ya. Memang baik benar Pak. Saya setuju gitu ya ada simulasi. Cuman memang ini forumnya kita sampai jam berapa sih? Boleh saja sih Pak. Misalkan hari Minggu kita mau manfaatkan Zoom misalkan. Tidak harus, jangan di tiap kelompoknya. Itu kan kalau Pak Indra barangkali bisa nggak memfasilitasi. Atau ada salah satu orang yang bisa ini. Cuman waktunya 45 menit ya kalau belum berlangganan. Biasanya seperti itu. Enggak Pak, bisa kalau Pak. Begini Pak, soalnya kalau gagal dalam waktu sidang tertutup kan menjadi beban gitu Pak. Betul Pak. Ya betul Pak, seperti tadi disampaikan Pak Yusuf. Jadi uji kompetensi itu juga bagian dari bentuk evaluasi Pak ya. Evaluasi di level berapa? Level 2 itu Pak. Gitu. Jadi itu bisa jadi contoh benar. Ya, makasih Pak. Pak Ade, mangga ada tambahan silakan. Sudah cukup Pak Pupung, sudah jelas ini ya, udah dan dapat dimengerti juga oleh rekan-rekan sekalian. Bisa aja satu lagi Pak Pupung. Masih Pak Pancawidi. Silakan Pak Pancawidi. Ya, saya jadi kepikiran juga nyambung apa yang dikatakan Kang Ucup nih. Di satu sisi memang kita belum familiar dengan sistem presentasi dengan Zoom meeting ini. Yang kedua juga ya saya khawatirnya ada terkendala dengan koneksitas internetnya Pak. Pada saat kita lagi presentasi, diwaktukan 45 menit, ternyata kita baru 5 menit atau 10 menit sudah luplep, ataupun sinyalnya hilang, ataupun ada situasi kendala teknis gitu Pak. Nah bagaimana ini menyikapi permasalahan ini? Terima kasih Pak Pupung, Pak Ade. Baik, begini Pak. Memang ini kondisinya, kemarin saya sampaikan, Pak Tri menyampaikan kondisi baru, bukan kondisi darurat ya. Tapi pastinya segala keterbatasan itu, ketika keterbatasan yang ada pada ranah kita, maka maksimalkan kemampuan kita. Nah, ketika keterbatasannya di luar ranah kita sudah maksimalkan, internet sudah bagus, kita sudah siapkan juga perangkatnya. Tetapi ketika Bapak dan Ibu nanti ada kendala di luar kewenangan kita, Bapak dan Ibu jangan terlalu jadi hambatan. Jalan saja terus insya Allah. Seperti itu. Ya, jadi maksimalkan dulu persiapan. Yang penting persiapan dulu maksimal. Setelah persiapan maksimal, ketika ada hal yang di luar jangkauan kita, pasti akan ada kebijakan lain, Pak. Tapi maksimalkan dulu persiapan kita, gitu aja. Siap. Ya, makasih Pak. Kemudian ada Bu Teti. Silakan Bu Haji Teti. Ya, siap. Selamat siang Pak Ade, Pak Pupung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak? Bagus Bu, bagus. Ya, alhamdulillah. Bu. Ya, siap. Ini saya masih bingung masalah dengan 4M itu harus ada 5 program pelatihan.
Nah, kebetulan saya ini pribadi mungkin untuk bapak-bapak yang lain bisa menyelesaikan masalah ini karena di bagian tekniknya. Kebetulan saya bagian keuangan, Pak. Nah, kalau seandainya dari 5 program pelatihan ini, umpamanya saya mengupload 4 dari bidang-bidang, dan saya pengen yang satu ini di bidang tekniknya, dan saya pengen adanya di keuangan itu ada diklat teknik keuangan. Saya hanya bisa menyampaikan saja, tapi nanti pelaksanaannya di bidang-bidang. Apakah itu bisa dimasukkan ke situ, Pak, sebagai uji kom, Pak? Itu aja. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Bisa, Ibu. Karena kan yang pasti dari keempat pelatihan itu, satu merupakan pelatihan teknis. Jadi itu. Pelatihan teknis apa? Persyaratan di petunjuk sebelum soal itu disampaikan. Yang urgen yang pasti ada dasar hukumnya. Seperti itu, Bu. Siap. Ya, ada dasar hukumnya, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan yang ada sesuai yang ada di petunjuk soal itu, Bu, di bagian atasnya. Siap. Baik. Siap, Pak. Makasih, Ada teman Pak. Bu Opung? Sama-sama. Cekap Pak Ade udah menjawab. Ya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, langsung kerja saja ya? Ini Apa gimana? ada Pak Ade, Nanti ketika ketika ini ada Bu Sri mau tanya ini, Pak Ade. Oh, Bu Sri, mangga Bu Sri. Iya Pak Ade, terima kasih Pak Ade sama Pak Pupung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini kami mau menanyakan mengenai yang 5 kegiatan itu, rencana 5 kegiatan itu, apakah 5 kegiatan itu harus mengakomodir semua tingkat kepemimpinan sama tingkat teknis gitu Pak? Apakah mungkin 5 itu semua tingkat teknis semua atau gimana Pak? Ini. Terus yang kedua mengenai evaluasi itu di situnya nanti apakah evaluasi instrumennya kita jelaskan di situ atau gimana? Apa kita cuma memilih evaluasi penyelenggara apa pesertanya gitu? Apa perlu di situnya instrumen dimasukkan juga di laporannya itu, Pak? Terus yang selanjutnya mengenai untuk penjadwalan, Pak, apakah di laporan itu dicantumkan juga untuk penjadwalan CP-nya gitu, berapa jamnya sampai detail gitu Pak, untuk berapa hari berapa itunya gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, makasih Bu Sri. Yang pertama terkait dengan apakah boleh diklat teknis semua Bu ya, yang nomor 1 itu yang diusulkan. Kalau bisa ini tadi menyesuaikan dengan instansi, misalkan di instansi tidak hanya teknis nih, ada latsar, ada ini, itu silakan gitu Bu. Sebaiknya seperti itu. Tapi salah satu itu pelatihan teknis gitu Bu. Salah satu pelatihan teknis yang akan diusulkan, yang dibuat detail. Kemudian yang kedua itu terkait evaluasi Bu ya. Iya. Evaluasinya apa aja gitu ya Bu ya. Yang nomor 3 Bu. Tadi misalkan Ibu mau ngevaluasi pelatihan yang disusun, pelatihan teknis ya tadi yang dipilih, misalkan tadi pelatihan teknis keuangan kata Ibu. Itu kan pelatihan teknis ini evaluasinya apa saja, misalkan evaluasi level 1 evaluasi penyelenggaraan, level 2 Ibu mau lakukan apa? Misalkan pelatihan keuangan apa aja sih Bu? Misalkan keuangan daerah misalkan gitu ya. Evaluasi mau gimana nih? Apakah evaluasi akademik artinya dikasih soal pilihan ganda atau soal esai atau ujian praktek atau apa gitu Bu. Tapi tidak harus dibuat detail. Nah, kecuali yang nomor 4, yang dibuat detail itu yang nomor 4 gitu Bu. Jadi instrumennya disusun. Yang itu nggak usah, jadi cukup Ibu akan lakukan evaluasi apa saja. Kemudian terkait penjadwalan, ini sebenarnya di nomor 2 Bu. Di nomor 2 itu Ibu kan akan mengatur nih, misalkan dalam 1 tahun ini akan dilaksanakan kapan, misalkan pelatihan A, pelatihan B kapan. Itu memang harus dibuat. Tapi tidak harus dibuat detail satu-satu gitu Bu. Ibu bisa bikin matrik aja misalkan. Nah, ini di sini kenapa gitu kan alasannya. Nanti di nomor 2 itu kan lengkap tuh Bu, apa yang harus dijelaskan gitu terkait dengan manajemen lembaga pelatihan, dari perencanaan sampai tadi
pengorganisasian dan monitoring sampai sana. Jelas ya Bu Sri? Ya, siap Pak untuk sementara. Nah, kalau ada yang masih ditanyakan, misalkan forum ini udah selesai juga, bisa ke grup Bu, insya Allah nanti kami coba jawab. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak Ade sama Pak Pupung. Sami-sami Bu Sri. Mangga ada yang mau nyobain presentasi misalkan, nih kayak Pak Yusuf membuka PowerPoint misalkan, dicoba gitu. Mangga? Belum buat Pak. Bukannya dari file mana ya Pak ya? Tadi kan Bapak ini ya Pak, apa namanya, screen share tuh yang warna hijau, ada tanda panahnya ke atas, itu diklik, diklik nanti muncul banyak pilihan kan Pak? Betul. Bapak tinggal pilih, tentukan, nih misalkan nih Bapak ini milih new tab nih, tab you set aside gitu misalkan. Nah ada, tapi file yang mau dipresentasikan sudah terbuka gitu Pak, misalkan pakai PowerPoint. PowerPoint-nya harus sudah dibuka. Sudah dibuka dulu ya? Ya siap, sudah siap dibuka Pak. dulu. Siap, Pak. Atau Bapak mau coba misalkan ada PowerPoint Bapak nih, PowerPoint apa aja gitu, mau dicoba di sini silakan. Boleh, boleh Pak. Riz. Ini bisa Pak? Belum tampil Pak. Ini yang tampil baru ini apa namanya? Daftar password. Ini sudah on Pak, PowerPoint-nya. Oh, berarti di share screen-nya dulu Pak, share screen lagi. Oh ya siap. Share screen. Oh, masuk ke PowerPoint Pak ya? Diklik terus share. Oh ya siap. Sudah Pak ya? Nah, misalkan ini ya Pak ya? Ini Bapak misalkan tentang pengembangan kompetensi PNS. Siap Pak. Siap Pak. Berarti besok lancar Pak lah. Lancar. Dan hari Senin. Ya, terima kasih. Ini yang saya maksud simulasi itu ini Pak. Ya, siap. Makasih Pak. Nah, jadi gitu ya Bapak Ibu. Nanti bisa dicoba barangkali hari Minggu dengan teman-teman semua. Saya mau diundang juga silakan. Gitu. Nanti di-share aja ke grup link Zoom-nya. Wah, Pak Capi Mahdi nyoba nih. Gitu Bapak Ibu, mau nggak kalau ada yang mau ditanyakan lagi? Masih bingung. Bu Teti, apanya nih yang bingung Bu? Mangga Bu. Kita coba bahas Bu. Katanya ini Zoom sampai jam 9 malam Pak Indra. Enggak. Ini bentar lagi juga selesai Pak Pupung. Siap. Tapi bisa seperti ini sih, kalau seandainya menurut Pak Pupung, Pak Ade beserta peserta, misalnya ini kita kurang nih Zoom-nya. Nanti di jadwal bisa saya buat jadi 2 JP, Zoom-nya bisa saya buat jadi 3 JP. Tergantung kebutuhan Bapak Ibu semua lah itu. Fleksibel. Enggak Bu Teti. Materinya iya, karena bingung ya malah nanti untuk untuk pembuatan aturan uji kom Pak yang tadi yang sudah diobrolin masalah ini pelaksananya nanti. Saya bingung Kak, belum terbayang, insya Allah. Ke Pak Ucup aja Bu Teti. Bisa konsultasi Bu. Iya Pak Ucup, tenang. Nanti teknisnya insya Allah Pak Indra juga akan bantu. Kan dari 45 menit itu ada 5 menit buat persiapan sengaja Bapak Ibu disiapin itu. Khawatirnya tadi misalkan belum tayang gitu atau apa itu dikasih waktu 5 menit sampai 10 menit lah. Pak, kalau enggak di cara-caranya aja Pak. Tutorialnya Pak di cara-caranya aja. Langkah-langkahnya barangkali Bu ya buat. Ibu mau nyoba? Bu Sri? Ayo Bu Wulan dicoba Bu. Bu Wulan mau dicoba? Ibu coba di. Belum ada. Apa aja Bu? Apa aja yang ditampilin? Tampilin apa aja Bu? Coba Ibu di bawah itu Bu, di apa? Ini kan bentuknya foto-foto nih, kotak-kotak. Nah, paling bawah itu di bar paling bawah ada tulisan mute, stop video. Nah, yang di tengah itu yang warna hijau sendiri ada share screen kan Bu? Nah, coba Ibu klik itu deh. Coba klik.
Terus di situ muncul kotak kan Bu, ada banyak pilihan. Ibu pilih salah satu aja, diklik sama Ibu. Oh iya. Nah, terus di share. Di bawah pojok kanan ada tulisan share. Oke. Nah, Ya, kan keluar sukses Bu. Oh, sip. Iya. Oke, siap. Hatur nuhun, Pak. Lulus Ibu, udah. Tuh, itu ada PDF-nya munculin. Oh, screen itu ya screen. Gitu Bu. Jadi selanjutnya mah tinggal pakai mouse aja ke atas ke bawah. Oh, langsung biasa kayak presentasi aja. Iya, tinggal presentasi aja Bu. Siap, Pak. Gampang kan Bu ya? Ya, share screen ya. Nah, ini Bu Pak Dede nih. Pak Dede. Iya. Bagus, Pak Dede udah siap tuh. Lagi yang mau nyoba, barangkali Bapak Ibu mangga. Atau kita manfaatkan simulasi aja yang ini ya. Nanti. Ya, untuk nyoba aja semua Pak Pupung ya, dicoba satu orang. Iya, mangga. Ini share screen ya Pak ya? Ya, share screen Bu, di bawah itu kan. Diklik. Ya, diklik ya. Nah, nanti muncul kotak kan. Muncul kotak. Ibu pilih salah satu yang mau Ibu tayangin. Diklik. Nanti di pojok kanan ada tulisan share kan, Bu. Itu diklik. Nanti ini keluar. ada tulisan whiteboard itu. Oh, Ibu stylus Bu ya. Ya bisa, pakai coba aja pilih, diklik. Ini dipilih Terus gitu. pojok kanan ya, Baru ada share ini. Ya, saya coba sama Ibu. Nah, Bu Teti Agustin sudah mulai ini. Ayo Ibu bisa nulis, nulis Bu. di sini. Bikin alur Bu. Nah, nanti Bu, ini kan udah dari laptopnya di Bu. Ya. Untuk paparan, Ibu buka dulu PowerPoint-nya. Jadi pas share screen dia ada pilihan whiteboard gitu ya, ada PowerPoint Ibu. Nah, pilih PowerPoint Ibu, diklik kayak tadi. Kayak Siap, Pak. Siap. Udah ternyata gampang ya Bu. Ada pemandunya Bapak. Nanti kalau saya nggak tahu. Pusing Nanti lagi. tenang Bu, ada Pak Indra juga di Siap, seminar. siap. Pak Pupung siap. Nah, di sana Bu. Ada lagi barangkali pertanyaan atau yang mau nyoba Bapak Ibu silakan Pak Ahmad. Pak, satu lagi Pak. Oh Bu Bulan. Pak Ahmad Bu Bulan dulu ya Pak Ahmad sebentar. Tanggung. Ya mangga Bu. Iya Pak, mengenai untuk yang laporan itu Pak, kebetulan kan yang BPSDM Provinsi Jabar itu kan paling banyak, kemungkinan nanti di dalamnya hampir sama, gak apa-apa ya Pak ya? Gitu Pak. Ya, kalau bisa di klat teknis yang dibuat detail beda Bu, gitu aja. Iya siap. Metodenya misalkan mirip-mirip, nggak apa-apa lah, yang penting tidak plak sama gitu. Iya. Soal gambaran umum segala macam kan hampir kemungkinan sama semua. Oh iya, nggak gitu, apa-apa Bu. Oke Pak, siap. Nuhun. Sami-sami Bu. Mangga Pak Ade. Kader begini jadi nanti. Jadi deg-degan begini. Santai Bu, kalau gak deg-degan gak hidup Bu. Nu maut deg-degan mah dah. Ya, santai saja. Pak. Seperti itu. Jadi sudah cukup, udah baik, udah paham, udah bisa juga barusan nge-share. Sekarang Bu begini, pokoknya begini. Uji kom yang bagus itu bukan yang tebal, bukan yang ilmiah, ataupun bukan yang referensinya banyak. Laporan uji kom yang bagus itu yang selesai, Bu. Gitu saja ya. Yang selesai. Jadi selesaikan dulu semuanya gitu. Jangan tebal-tebal 500 halaman tapi belum selesai. Nah, itu yang bahaya. Selesaikan aja. Selesai dan hasilnya Kak kompeten. Nah, itu. Baik, Mangga, Pak Pung, atau lanjutkan saja ya? Nah, bagus tuh. Tinggal geser ke bawah pakai mouse. Nah, gitu. Itunya pakai gelasnya, gelas yang besar Pak, diklik. Nah. Slideshow, pakai slideshow. Nah, bagus. Udahlah lulus nih Pak. Siapa nih yang nyoba? Pak lulus sertifikat diambil kapan Pak?
Masih ada Bapak Ibu, mangga? Kalau masih ada. Pak Ahmad, Pak Pupung. Mangga Pak Ahmad. Makasih Pak atas waktunya. Ini mungkin untuk teknisnya, misalkan untuk menunjukkan detailnya, kalau di ini kan langsung laser pointer. Kalau di sini gimana ya teknisnya Pak? Makasih. Oh, seperti itu. Iya kan pakai mouse Pak, nggak usah pakai laser. Oh iya. Ya, makasih laser. banyak. Ya, oke. Udah cukup Pak. Baik Pak. Ada lagi Bapak Ibu, mangga? Ada. Yap. Mangga Pak, di Najam. Gimana Pak Pung? Mangga pilih kayak tambahan. Ini bagus nih, Bu Irma masuk. Bu Irma udah masuk, Bu Irma bagus nih, bisa. Ya. Bu Irma bisa masuk. Yang lain yang mau coba silakan. Nanti setelah Bu Irma ini close, coba masuk lagi. Bu Irma bagus, Bu. Udah masuk. Udah bisa. Ada di PSDC. Bisa ini Pak, masuk Pak. Nah, masuk Pak. Nah, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Geser ke bawah Pak. Geser ke bawah. Pakai mouse aja Pak. Nah. Atau pakai panah ke bawah juga bisa. Untuk outnya gimana Pak? Untuk memberhentikannya di atas Pak, di view option. Nanti ada stop di situ Pak, tombol stop. Atau bisa dari sini sih saya stop misalnya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Sudah Bu. Wah Pak Ahmad, bagus Pak Ahmad. Sudah jadi nih laporannya nih kayaknya. Tinggal di print Pak Ahmad. Covernya sudah jadi tuh. Hebat tuh Pak Akor. Cikomnya juga udah selesai nih. Udah selesai deh beres. Pak Ahmad itu sertifikatnya sudah jadi, cuma belum ada namanya saja sama tanggal.
Hebat. Aku di sini tanggal 16 hari ini, tanggal 17. Berarti harus diganti ya tanggalnya. Ya Pak Ade, untuk pertanggalan ini Pak Ade, berarti itu tanggal besok ya Pak Ade ya? Yang tanggal apanya Bu itu? Yang untuk stula itu, yang untuk di apa tuh di upload ke Laporan. Iya betul. Di sini berarti tanggal besok ya? Laporan stulanya Bu, kapan stulanya Ibu? Enggak kan katanya kalau nggak salah stula itu dikumpulkan hari besok Pak, Sabtu. Ya, paling lambat. Paling lambat. Bukan, itu tanggalnya tanggal pelaksanaan stulanya Bu. Oh, iya. Ya, ya. Berarti kemarin. Kemarin tanggal pelaksanaan. 16 betul, berarti 16. 18. Pak Akor gak bisa close ya Pak Akor? Pak Akor. Yang lain, nggak silakan dicoba. Udah ditestis nih takut benar. Ayo Bu Wulan udah? Tinggal jilid katanya. Hah? Tinggal jilid kata Pak Ade kan tinggal jilid. Tinggal jilid, isinya nggak ada apa-apa, jilid aja. Yang penting hasil akhir lah gitu. Gitu. Apa ini? Wah. Tegal, hidup Tegal. Itunya dirubah Pak, jadi 16 April Pak. April. Ayo Pak Ucu udah beres? Pula? Belum Bu. Itu Panca nih kayaknya udah beres nih. SKS saja Bu, sistem kebut semalam. Pak Cepi yang udah beres Bu, udah beres sampai uji komnya. Wah, mantul. Sudah ada nilainya. Udah beres Pak Cepinya. Mangga masih ada Bapak Ibu? Masih ada waktu 30 menit lagi nih. 25 ya. Tiga itu 10 menit lagi. Lebih pada ngetik. Lebih pada ngetik ya mah. Ini lagi semangat dari tadi, sudah agak kuat ingin bekerja ya Bapak dan Ibu. Dan kelihatannya nyamannya itu kalau saya sama Pak Pupung di mute itu lebih nyaman kelihatannya ke Bapak Ibu semua itu ya.
Cekap Bapak Ibu. Atau masih ada yang mau nyobain? Mau bertanya, mangga. Pak Pupung, sepertinya kita jangan mengganggu kehusuan Bapak dan Ibu yang sedang bekerja. Khusus ini. Ini hening gini kayak Ya, Pak Ahmad, mangga Pak Ahmad. Saya unmute dulu. Pak Indra, di sini nggak bisa di-unmute ya Pak Ahmad? Ya, makasih Pak Ade waktunya. Siap. Ya, tadi saya melihat rekan tadi yang memperlihatkan buku saku yang PPSDM mungkin bisa di-sharing. Sebab kalau yang kami punya itu kan data tahun 2018 semua. Jadi mungkin tadi saya lupa siapa namanya. Mungkin bisa berbagi gitu. Makasih Pak Ade. Baik, terima kasih Pak. Nanti yang didapatkan oleh penyelenggara, oleh Pak Indra tadi sudah di-share di grup. Bagi Bapak dan Ibu yang mendapatkan informasi lain dari BPSDM, bangga di-share Pak, selesaikan secara adat semuanya. Jadi dibagi-bagi dengan yang lainnya. Ya, kalau yang didapatkan oleh penyelenggara semua sudah di-share melalui grup oleh Pak Indra. Tapi Bapak dan Ibu siapa tahu ada tetangganya yang punya SDM ternyata punya data lebih, nah share juga Pak. Insya Allah data itu gak bakalan berkurang. Oke. Terima kasih Pak Ade. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa jadi nggak bisa yang blank itu biasanya Pak karena Pak Deni, Pak Dede itu Bu Dede. Blanknya yang fotonya atau yang mana ya? Kalau yang blank yang foto itu kameranya di mute kayaknya Pak, di off. Coba di apa? Jangan off kameranya nanti muncul lagi Pak.
Baik, Bapak Ibu masih ada kah? Kalau tidak ada, oh Pak Cepi, Pak Indra. Pak Indra, Pak Cepi, minta di unmute. Pak Indra, Pak Cepi. Mangga Pak Cepi. Ya, terima kasih Pak Pupung, Pak Ade. Ini mungkin Pak Pupung atau Pak Ade bisa memberikan gambaran lah kira-kira pada saat kita paparan itu dari dosen ya, mungkin Bapak bisa menyampaikan kira-kira apa sih yang dipertaruhkan atau apa yang harus kita siapkan lah gitu. Kira-kira mungkin dari pengalaman Pak Pupung dan Pak Ade. Baik, gini Pak. Oh, sudah pertanyaannya Pak? Halo? Sudah. Ya, sudah. Gini, pertanyaan yang akan disampaikan oleh evaluator itu tidak akan lepas dari instruksi yang ada dalam soal uji kom. Seperti itu. Tidak akan di sana. Misal begini. Yang akan lebih digali itu adalah how to manage. Bagaimana Bapak dan Ibu memanage sebuah pelatihan. Karena kan Bapak dan Ibu ini manajer. Jadi how to manage-nya. Bagaimana Bapak dan Ibu memanage-nya. Nah, dari memanage itu akan digali tentang pemahaman teknis, akan digali tentang pemahaman regulasi. Makanya muncul tadi dalam uji kom itu pelatihan dengan dasar hukumnya yang jelas. Ketika 10 menit Bapak dan Ibu bisa merepresentasikan atau Bapak dan Ibu bisa meyakinkan bahwa Bapak dan Ibu ini bisa memanage sebuah pelatihan, maka 10 menit selesai, tidak akan lama-lama gitu. Karena yang akan digali oleh evaluator itu how to manage-nya, bagaimana Bapak dan Ibu memanage-nya gitu. Seperti itu. Ada tambahan Pak Upung enggak? Ya, Pak Cepi, intinya mah seputar yang akan Bapak buat itu aja, Pak. Halo Pak Cepi, kedengaran tak ya? Pak Ade kedengaran Pak Ade? Kedengaran. Oh iya. Jadi kita tambahan Pak Cepi apa aja yang akan ditanyakan gitu ya pada saat uji kompetensi yang kurang lebih terkait dengan apa yang Bapak Ibu sebenarnya buat Pak. Yang sesuai dengan soal itu. Kurang lebih tidak akan jauh dari itu. Paling terkait lembaga misalkan. Itu aja Pak. Itu Pak Ade, cekap. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu juga telah selesai, Pak Indra ya, kita sampai pukul 14.30 Zoom ini. Halo Pak Indra. Pak Ade. Siap. Masih ada kurang 10-12 menit lagi Pak Ade, karena kita mulai karena tadi telat ya? 10 menit, ya betul. Punten bisa Pak Ade. Siap. Aman. Ya. Aman, karena Bapak dan Ibu juga lagi khusus juga ini. Jadi, mangga lanjutkan Bapak sekalian.
Mangga Pak Yusuf. Mangga Pak. Siap, hatur nuhun Pak Pupung, Pak Ade, Pak Indra. Ini detik-detik terakhir nih 12 menit ke depan sebelum ditutup. Jadi terkait perencanaan penganggaran yang 4 miliar itu, terutama ini bulannya itu dikaitkan dengan adanya kondisi COVID. Menurut saya dari kepesertaan ini kan ada yang dari kementerian, itu artinya kan APBN Pak, dan yang dari Pemda itu APBD. Artinya ada dua perlakuan Pak. Kalau yang APBN kan konteksnya DIPA Pak. Kalau konteksnya DIPA justru fleksibilitasnya bagus gitu Pak. DIPA itu untuk sampai kepada rincian objek itu bisa dituntaskan di PA-KPA Pak. Tetapi ketika konteksnya di APBD, di daerah, ini kebetulan saja karena COVID, Pak, karena COVID kita ini kondisinya tanggap darurat, sehingga bukan mekanismenya pergeseran, tetapi bisa perubahan, Pak. Artinya anggaran yang 4 miliar itu konteksnya bisa saja dari keutuhan keseluruhan anggaran dari pengembangan SDM, bisa saja diefisiensikan, tetapi kita mempertahankan 4 miliar karena urgensinya. Artinya kan nggak boleh kosong, Pak. Meskipun sekian bulan kita di rumah, nggak boleh kosong. Pelatihan harus berjalan. Artinya ketika pelatihan harus berjalan, maka media ininya yang dipakai. Mungkin itu, Pak. Sekedar share aja. Baik, makasih Pak Ucup, Pak Ade. Enggak, tadi sharing dari Pak Ucup gitu ya. Terkait dengan pusat dan daerah. Enggak Pak Ade. Halo, Pak Pupung. Siap, siap Pak. Mohon maaf, di sini tuh mau hujan, jadi luplep. Internet satelit ya. Baik, nggak apa-apa sebenarnya nggak ditangani juga nggak apa-apa. Di Tasik ini. Di Tasik ini, jadi pakainya pakai internet satelit Pak, saya di gunung Pak. Baik, jadi Pak Yusuf tadi menyampaikan ini Pak Ade terkait anggaran DIPA dengan APBD itu. Kalau DIPA itu pergeseran, tadi katanya di pusat itu, kalau APBD bisa dilakukan perubahan gitu ya Pak Yusuf ya. Intinya sebenarnya tadi kan di dalam soal itu disampaikan, pokoknya ini menyesuaikan dengan kondisi di lembaga pelatihan masing-masing gitu Pak. Siap, siap. Asumsinya seperti itu memang. Siap. Tapi terima kasih tadi sharingnya. Betul Pak. Dan ini kita tidak mempermasalahkan apakah kegiatan ini berjalan pada tahun berjalan atau multi-years, misal seperti itu. Atau ini harus melalui anggaran perubahan atau anggaran sudah di awal, dalam dipadanya direncanakan di awal. Kita tidak sampai ke sananya Pak. Yang pasti kita sudah punya mark di anggaran ini untuk latihan 4 miliar gitu aja. Betul. Terima kasih Pak Yusuf ini. Siap, sami-sami Pak.
lanjutkan di forum chatting. Kalau masih ada pertanyaan, nanti kita menemani di forum chatting di ASN Unggul. Mangga Pak Ade, pilih ayat. Dan di forum chatting, Bapak dan Ibu sekalian, nanti pukul 14.30, langsung ya nyambung di forum chatting. Nanti kita dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 dengan Pak Pupung dan kelompok 2 dengan saya. Insya Allah nanti kita sampai pukul 16.45 seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, Kang Indra, sudah cukup ya? Boleh, Pak Ade, silahkan. Jadi nanti setelah ini lanjut ke chat sinkronus ya? Siap. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, Pak Ade. Karena ini sudah tidak kuat ingin pada bekerja katanya, jadi langsung ke sinkronus saja, Pak Indra. Ya, siap. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, Pak Pupung yang saya hormati, Pak Indra beserta rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah berdiskusi, sudah berbagi pengalaman, sudah sharing. Pak Yusuf ini sharingnya sudah bagus sekali. Tadi juga ada Pak Ahmad dan yang lain-lainnya. Mengucapkan terima kasih. Kita akan lanjutkan pada channel dan gelombang yang berbeda melalui ASN Unggul. Jadi kita tetap stay tune di acara ini. Ya, di MOT kita lanjutkan dalam membuat laporan uji kompetensi. Terima kasih perhatiannya, Pak Pupung. Terima kasih. Ada closing statement yang ingin disampaikan, Pak Pupung? Mana? Sedikit, sudah cukup? Tadi seperti disampaikan Pak Ade, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan di forum chatting. Saya kasih sedikit trik gitu ya, ketika Bapak Ibu masuk ke chatting itu, kalau Bapak Ibu tinggalkan itu otomatis dia keluar. Nah, saya kasih trik, Bapak Ibu ketik 1 sampai 3 huruf saja di situ. Ketika itu tinggalkan, Bapak Ibu ke layar, misalkan ke layar Word gitu ya, mengetik itu tetap gitu, kita masih tetap on. Nah, itu strateginya, tekniknya, biar Bapak Ibu tidak otomatis keluar gitu ya, ketika masuk lagi harus login lagi. Jadi di bawah itu di kolom diketik tapi jangan di-send. Tapi jangan di-send, dibiarin aja gitu. Maka itu tidak akan otomatis keluar. Itu tips triknya, kami akan menemani di grup chatting Bapak Ibu di aplikasi ASN Unggul. Selanjutnya, mari kita pindah ke sana. Terima kasih untuk pertemuan di Zoom ini. Kami mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Dan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama Bapak Ibu sekalian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.